Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang karakteristik pada daging. Sebelum kami memulai presentasi kami pada pagi hari ini, izinkan kami terlebih dulu untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat, NIM J1A119012. Septiani Liman, NIM J1A11938, Deborah Christine Panjaitan J1A 1190959. Selanjutnya, adapun introduction atau sub-sub yang akan kami bahas pada materi kami pada pagi hari ini, yaitu definisi daging, klarifikasi pada daging, jenis dan sifat khas macam-macam daging, struktur dan komposisi daging, karkas, fisiologi pasca mortem, dan penanganan pasca mortem. Selanjutnya yaitu definisi daging, FDA atau Food Drug Administration, atau dikenal di Indonesia sebagai Badan POM. Urat daging atau otot yang telah dikuliti dengan baik berasal dari sapi, babi, domba, atau kambing yang telah cukup dewasa dan sehat pada saat penyembelihan, terdiri dari otot-otot pada rangka lidah, diafragma, jantung, dan esofagus, tetapi tidak termasuk otot-otot pada bibir, hidung, atau moncong dan telinga. Definisi daging menurut Departemen Perdagangan Republik Indonesia, urat daging otot yang melekat pada kerangka, kecuali urat daging bagian bibir, hidung, dan telinga yang berasal dari hewan yang sehat saat dipotong. Selanjutnya, definisi daging secara umum yaitu semua jaringan hewan dan produk olahannya sesuai. Selanjutnya yaitu klarifikasi daging. Intensitas warna dibagi menjadi dua, yaitu ada daging merah dan daging putih. Asal daging merah berasal dari daging sapi, kerbau, babi, domba, kambing, dan kuda. Selanjutnya, daging unggas, misalnya pada daging ayam, itik, dan angsa. Daging hasil laut, misalnya ikan, udang, kepiting, dan kerang. Daging hewan liar, misalnya kijang dan babi hutan. Daging aneka ternak, seperti kelinci, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada komparasi red meat. Daging sapi memiliki ciri-ciri daging merah pucat, serabut daging halus tapi mudah hancur dan sedikit berlemak, lemak berwarna kekuningan, bau dan rasa aromatis. Selanjutnya daging kerbau memiliki warna lebih merah dari daging sapi, serabut otot kasar, dan lemaknya putih. Rasanya hampir sama dengan daging sapi, umumnya lihat karena pada umur tua. Selanjutnya pada daging domba. Daging domba lebih memiliki warna merah muda, konsisten cukup tinggi, daging terdiri dari serat-serat halus, banyak lemak di otot, dan berwarna putih. Dan memiliki bau sangat khas pada daging domba jantan. Selanjutnya, komparasi red meat pada daging kuda, yaitu memiliki warna kecoklatan, bila terkena udara luar berubah menjadi lebih gelap, serabut otot halus dan panjang. Konsistensi padat di antara serabut, tidak ditemukan lemak. Bau dan rasa sedikit manis, lemak berwarna kuning emas dengan konsistensi lunak karena banyak mengandung oleine. Selanjutnya pada daging kambing. Daging kambing lebih pucat dari daging domba, lemak menyerupai lemak domba, keras dan berwarna putih. Daging kambing jantan berbau khas. Selanjutnya pada daging babi. Daging umumnya pucat hingga merah muda, serabut halus, konsistensi padat dan berbau spesifik. Pada umur tua, daging berwarna lebih tua, sedikit lemak dan serabut kasar. Lemak jauh lebih lembek dibanding lemak sapi atau kambing. Selanjutnya, kelompok daging merah.
tergantung dari asal hewannya. Beef, daging sapi yang dewasa sampai dengan umur 1 tahun. Veal, daging anak sapi pedet atau umur kurang dari 3 bulan. Mutton, daging domba dewasa lebih dari 1 tahun. Lamb, daging domba muda sekitar 1 tahun. Chiffon atau goat meat, daging kambing. Pork, bacon, dan lamb, daging babi. Selanjutnya, jenis dan sifat khas macam-macam daging. Daging putih atau daging unggas dibahas lebih rinci pada materi yang selanjutnya. Daging ayam. Warna daging umumnya putih pucat, serat daging halus, konsistensi kurang padat, di antara serat daging tidak terdapat lemak, warna lemak kekuning-kuningan dengan konsistensi lunak. Bau agak amis sampai tidak berbau. Daging kalkun. Daging kalkun lebih keras dibandingkan dengan daging ayam negeri. Selanjutnya, jenis dan sifat khas macam-macam daging. Pada daging bebek, warna daging umumnya putih pucat, serat daging halus, konsistensi kurang padat, di antara serat daging dan tidak terdapat lemak, warna lemak kekuning-kuningan dengan konsistensi lunak, bau agak amis sampai tidak berbau. Selanjutnya, struktur dan komposisi daging. Jaringan tumbuh hewan terdiri dari komponen-komponen fisik seperti kulit, jaringan lemak, jaringan otot, jaringan ikat, tulang, jaringan pembuluh darah, dan jaringan syaraf. Selanjutnya, jaringan otot, jaringan lemak, jaringan ikat, tulang, dan tulang rawan merupakan komponen fisik yang utama. Jaringan otot. Jaringan otot merupakan komponen yang terbanyak dalam karkas, yaitu 35 sampai dengan 65% dari berat karkas atau 35 sampai dengan 40% dari berat hewan hidup. Otot ini melekat pada kerangka, tetapi ada yang langsung melekat pada tulang rawan dan kulit. Karkas adalah bagian badan ternak yang telah disembelih dan dikuliti, dikeluarkan isi perutnya dan dipotong kaki dan kepalanya. Selanjutnya, jaringan otot terdiri dari yang pertama, jaringan otot lurik, yaitu jaringan otot yang langsung menempel pada tulang. Yang kedua, jaringan otot polos, yaitu jaringan otot yang terdapat pada dinding alat-alat jeroan. Yang ketiga, jaringan otot spesial, yaitu jaringan bergaris melintang yang khusus terdapat pada dinding jantung. Selanjutnya, jaringan lemak. Jaringan lemak yang terdapat pada daging dibedakan menurut lokasinya, yaitu 1. Jaringan lemak subkutan atau jaringan lemak netral, yaitu jaringan lemak yang terdapat langsung di bawah kulit. Yang kedua, jaringan lemak intermuskular atau simfat, yaitu jaringan lemak yang terdapat di antara otot. 3. Jaringan lemak intramuskular atau marblik, yaitu jaringan lemak yang terdapat di antara serabut otot dalam otot. Jaringan lemak ini digunakan sebagai salah satu faktor kualitas dari daging. Selanjutnya yang keempat, jaringan lemak intraseluler, yaitu jaringan lemak yang terdapat di dalam sel. Berikut adalah penampakan daging berdasarkan banyak sedikit jaringan lemak. Di sini ada contoh gambar daging sapi Wagyu merupakan contoh daging yang banyak mengandung lemak yang paling disukai di Jepang. Jaringan ikat. Jaringan ikat memiliki fungsi yang pertama sebagai pembungkus komponen-komponen fisik dari jaringan otot. Contohnya epimysium, perimysium, dan
endomysium. Yang kedua, sebagai penghubung daging dengan tulang. Contohnya tendon. Yang ketiga, sebagai penghubung tulang dengan tulang. Ligamen. Jaringan ikat yang penting adalah 1. Serabut kolagen, terutama mengandung protein kolagen yang berwarna putih dan bersifat terhidrolisa oleh panas. Banyak terdapat pada tendon, jaringan ikat yang menghubungkan daging dan tulang. Yang kedua, serabut elastin, yang komponen utamanya adalah protein elastin, berwarna kuning, tidak dapat terdegradasi oleh panas, akan tetapi kehadirannya tidak mempengaruhi kualitas daging karena biasanya dalam jumlah kecil. Yang terakhir, serabut retikulin. Banyak protein retikulin yang memiliki karakteristik mirip kolagen tetapi tidak terhidrolisa oleh panas. Banyak terdapat dalam daging sel atau serabut otot. Selanjutnya, karakteristik kimia daging yang akan dibahas oleh teman kami yaitu Deborah Christine Panjaitan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang karakteristik kimia daging. Yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi kualitas kimia daging. Itu dipengaruhi oleh faktor sebelum dan setelah pengolahan atau dikenal dengan istilah intermortem dan postmortem. Intermortem adalah istilah yang menunjukkan untuk sebelum pemotongan daging, sedangkan postmortem adalah istilah untuk menunjukkan setelah pemotongan daging. Faktor sebelum pemotongan yang mempengaruhi kualitas daging adalah genetika, spesies, bangsa, dan bahan aktif. Sedangkan faktor setelah pemotongan meliputi kualitas kadar air, kadar lemak, kadar protein, senyawa nitrogen non protein, dan senyawa organik dan karbohidrat. Next. Adapun komposisi kimia daging setelah dipotong adalah kadar air dengan kisaran angka 60-85%, kadar protein 16-22%, kadar lemak 1,5-13%, senyawa nitrogen 1,5%, dan senyawa anorganik 1%, sedangkan kadar karbohidratnya 0,5%. Di setiap daging akan mempunyai komposisi kimia yang berbeda-beda pula. Yang pertama kita bahas adalah kadar air. Daging ini merupakan pangan yang perisable atau mudah rusak. Ini dikarenakan juga karena kadar air yang terdapat pada daging itu cukup tinggi, yaitu berkisar tadi antara 60-80%. Kadar air ini merupakan presentasi kandungan air suatu bahan yang dapat dinyatakan berdasarkan berat basah atau berat kering. Nah, di mana kadar air ini berbanding terbalik dengan kadar lemak. Kadar air daging itu dipengaruhi oleh kandungan lemak intramuskuler yang terdapat dalam otot. Tadi setelah dibahas oleh Hidayat bahwa kadar lemak intramuskuler itu mempengaruhi kualitas dari daging. Next. Hampir semua daging itu memiliki kadar air yang tinggi, kisaran kadarnya itu 70-80%. Nah, apabila lebih dari 80%, maka daging sudah tidak layak lagi dikonsumsi atau sudah busuk. Faktor yang mempengaruhi kadar air itu banyak, tapi pada umumnya ada dua, yaitu masa simpan dan umur ternak. Masa simpan di mana semakin lama penyimpanan daging, maka kadar air daging akan semakin berkurang. Hal ini dikarenakan adanya tekanan osmosis, yaitu pertukaran air antara sel dengan lingkungan karena perbedaan konsentrasi, di mana konsentrasi udara di dalam daging itu rendah, sehingga dia keluar ke lingkungan karena memiliki konsentrasi yang tinggi. Nah, lalu yang kedua adalah umur ternak. Kadar air pada ternak muda lebih dikit dibandingkan dengan kadar air pada ternak tua. Selanjutnya adalah kadar protein. Protein merupakan senyawa kimia penting dalam daging karena mengandung asam amino yang dibutuhkan dalam makanan daging.
Protein merupakan komponen kimia terbesar dalam daging yang mempunyai peranan penting bagi pertumbuhan, perawatan, serta sebagai sumber kalori. Di mana kita tahu bahwa kadar protein pada hewan itu paling lengkap karena mengandung asam-asam amino esensial yang baik untuk tubuh. Nah, kadar protein daging ini berperan dalam pengikatan air daging. Kadar protein daging yang tinggi menyebabkan meningkatnya kemampuan menahan air sehingga menurunnya kandungan air bebas. Kadar protein dipengaruhi juga oleh kadar air dan kadar lemak, yaitu berhubungan terbalik. Semakin tinggi kadar protein, maka kadar air juga menurun. Kadar protein menurun selama masa simpan, artinya akan terjadi peningkatan AW yang menyebabkan bakteri akan semakin berkembang. Lalu ada meat protein. Itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sarcoplasmic protein, myofibrillar protein, dan kolagen elastis reticulum. Kalau sarcoplasmic protein itu larut air, terus membentuk gel, terus juga punya kemampuan mengikat air yang rendah, dan kemampuan emulsi yang rendah. Sedangkan myofibrillar itu memiliki tidak larut air, tetapi dia larut pada garam, lalu juga membentuk gel pada temperatur yang tinggi, memiliki kekuatan mengikat air yang tinggi, dan emulsi yang tinggi. Sedangkan kolagen dia larut pada temperatur yang tinggi dan dalam kondisi asam. Juga dapat membentuk kemampuan gelling yang tinggi. Next. Protein daging. Daging sapi dipercaya memiliki kandungan protein yang tinggi dibandingkan daging-daging lainnya. Kandungan proteinnya dapat mencapai 20%, sehingga kadar air pada daging sapi akan lebih rendah. Selanjutnya adalah kadar lemak. Kadar lemak pada daging ini sangat bervariasi, namun normalnya berkisar antara 4,70 sampai 5,61%. Faktor yang mempengaruhi kadar lemak daging ini ditentukan oleh banyak hal, tapi secara umumnya itu ditentukan oleh kualitas pangan, umur ternak, dan spesiesnya. Daging domba memiliki kadar lemak yang tinggi sehingga dapat menyebabkan kolesterol. Daging kerbau memiliki kadar lemak yang rendah. Begitu juga dengan daging kambing yang sebenarnya memiliki kadar lemak yang lebih rendah dibandingkan daging sapi dan daging ayam. Next. Kadar lemak daging berkolerasi negatif atau berbanding terbalik dengan kadar air daging. Artinya, semakin tinggi kandungan lemak pada daging, maka semakin rendah pula kadar air pada daging tersebut. Selanjutnya ada senyawa anorganik. Senyawa anorganik ini adalah kadar abu. Kadar abu merupakan komponen zat anorganik yang tidak terbakar dalam proses pembakaran. Menurut penelitian menyatakan bahwa lama penyimpanan yang berbeda akan menghasilkan kadar abu yang berbeda pula. Kadar abu dalam daging umumnya terdiri dari kalsium, fosfor, sulfur, sodium, klorin, magnesium, dan besi. Kadar abu dalam daging umumnya bervariasi. Hal ini dipengaruhi oleh kadar protein dan lemak. Kadar karbohidrat pada daging itu sangat kecil. Terdapat dalam bentuk glikogen. Biasanya dia juga akan berikatan pada protein. Berikut adalah data-data dari karakteristik kimia berbagai macam daging. Di sini dapat kita lihat di mana kadar air pada kambing itu termasuk ke dalam jumlah yang tinggi. Lalu ada kadar protein. Sapi memiliki kadar protein yang tinggi. Oleh sebab itu, makanya banyak olahan-olahan pangan yang terbuat dari sapi. Selain itu juga kadar lemak pada domba merupakan yang cukup tinggi atau paling tinggi. Sedangkan senyawa anorganik sapi memiliki tingkat kadar abu yang
Dari tabel itu dapat kita lihat ditinjau segi asam aminonya memang protein daging tergolong protein yang tinggi karena memiliki banyak sekali asam-asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh. Apabila kita lihat dari kadar lemaknya, daging kadar lemak kan daging sapi, kerbau, ataupun ayam. Selanjutnya yang kita bahas adalah karakteristik fisik daging. Sifat fisik menentukan peranan penting dalam proses pengolahan karena sifat fisik ini menentukan kualitas serta jenis olahan yang akurat. Sifat fisik juga ditentukan oleh faktor sebelum dan sesudah pemotongan, sama halnya dengan karakteristik kimia tadi. Faktor penting sesudah pemotongan yang berpengaruh terhadap kualitas daging itu adalah pelayuan, di mana pelayuan ini berhubungan atau berkaitan dengan keempukan daging, flavor, dan daya ikat air. Nah, proses glikolisis itu berpengaruh pada nilai pH atau tingkat keasaman, di mana semakin lama waktu post-mortem akan terjadi penurunan pH. Artinya semakin lama waktu setelah pemotongan daging akan terjadi penurunan pH. Jadi parameter karakter fisik daging itu adalah daya mengikat air yang akan menentukan kelezatan dan daya terima konsumen. Lalu ada keempukan yang menentukan daya faktor paling penting memikat konsumen. Lalu ada nilai pH yang menentukan keempukan daging. Lalu ada susut masak yang akan menentukan kualitas daging, dan warna daging juga yang akan menentukan kualitas daging. DMA atau daya mengikat air ini dipengaruhi oleh pH tinggi, daya mengikat airnya juga tinggi. Sedangkan kalau pH-nya rendah atau dalam kondisi asam, daya mengikat airnya juga rendah. Sedangkan kalau keempukan bawah menentukan keempukan daging. Nilai keempukan juga oleh beberapa faktor, diantaranya penanganan ternak, pH, dan perlemakan. Nilai pH daging itu dikarenakan stres sebelum pemotongan. Enzim-enzim pemecah atau glikolitik pada mamalia selanjutnya presentasi berat daging yang hilang akibat pemanasan dan merupakan fungsi dari waktu dan suhu pemanasan. Si slide yang tadi. Susut masak yang rendah akan mempunyai kualitas yang relatif lebih baik. Hal ini dikarenakan kehilangan nutrisi selama proses pemanasan berkaitan dengan protein akan kurangi nutrisi. pH juga digunakan untuk menunjukkan tingkat keasaman dan kebasahan substan daging. pH juga berpengaruh terhadap keempukan daging. Tinggi mempunyai keempukan yang lebih tinggi dan
Minta hostnya lagi. Oke, next. Karakteristik fisik daging tentang warna daging, di mana bentuk kimia yang menentukan warna daging yang belum dimasak adalah oksiyoglobin. Kiri kelihatan. Next. Ini adalah tabel karakteristik. Lihat kelinci. Selanjutnya ada paling cepat itu ada kelinci. Di empukan susu masak daging sapi ini punya nilai yang tinggi, itu pangan itu yang terbuka. Next. Septiani Liman. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik mikrobiologi daging. Next. Lab
Dapat dilihat gambar penampakan daging yang terkontaminasi oleh bakteria, itu di luar daging dapat berwarna kehijauan. Nah, kontaminasi itu dapat terjadi apabila pada saat penanganan di rumah pemakan dan pada kontaminasi penyembelihan. Next. Adapun karakteristik mikrobiologi yang digolongkan bahan makanan yang mudah rusak atau peristaltik di bagian dalam daging yang berasal dari hewan yang sehat yang dipotong secara higienis tidak ditemukan mikroorganisme. Mikroorganisme pada daging yang berasal dari hewan sehat dan dipotong secara higienis ditemukan pada permukaan daging dan limfonodus. Mikroorganisme yang dapat ditemukan di bagian dalam daging jika daging berasal dari hewan yang sakit atau terinfeksi. Sumber dari kontaminasi daging adalah hewan sakit, pekerja, udara, dan isi saluran. Next. Selanjutnya, jumlah dan jenis mikroorganisme pada daging tergantung pada metode penanganan daging. Dan jumlah dan jenis mikroorganisme pada daging menggambarkan sanitasi dan higienis penanganan daging serta menentukan kualitas dan keamanan daging. Next. Kepentingan mikroorganisme pada daging. Yang pertama, ada beberapa mikroorganisme bersifat patogen yang menyebabkan gangguan kesehatan pada konsumen. Yang kedua, beberapa mikroorganisme sebagai penyebab pembusukan atau kerusakan daging. Yang ketiga, ada beberapa mikroorganisme di pertumbuhan yang faktor nutrien konsentrasi, gas, dan pengolahan. Next. Selanjutnya ada karakteristik mikrobiologi pada daging sapi, yaitu mikroflora pada saluran pencernaan. Sejumlah bakteri E. coli, Clostridium perfidus pertama kelahiran di dalam isi rumen, abomasum, sekum, bagian saluran pencernaan lain. Pada hari ke-2 sampai 12 dijumpai lactobacilli dalam jumlah banyak di dalam rumen dan usus halus. Salmonella dapat ditemukan dalam rumen, ileum, sekum, rektum, limfogland, saluran pencernaan yang berkaitan dengan saluran pencernaan bagian pada kulit sapi. Organisme yang dapat ditemukan flora normal pada kulit yaitu mikrofilokoki dan ada mikroorganisme dari tanah, padang rumput, feses, dan jenis jumlah dipengaruhi oleh faktor lingkungan, musim, kelembapan, dan suhu. Selanjutnya ada transportasi. Selama transportasi dari peternakan ke rumah pemotongan hewan,
Hewan pun dapat terkontaminasi oleh bakteri Salmonella yang berasal dari feses. Selanjutnya, di rumah pemotongan hewan dan pada proses pemotongan, kontaminasi berlangsung selama proses pemotongan, terutama pada saat proses pengulitan, pemotongan kaki bagian bawah, dan pengeluaran jeroan. Dan pangkal sampai 10 pangkal mesofilik aerobik daging pun dapat tercemar organisme daging dapat tercemar oleh mikroorganisme pada saat pemigisan secara mekanik dan penyembelihan oleh pisau tercemar. Pada saat pengulitan dan pemotongan kaki bagian bawah, pencemaran cukup tinggi. Setelah penyayat kulit dan pemotongan kaki bagian bawah pada mata pisau dapat ditemukan mikroorganisme, yaitu mesofilik aerobik, spora bacillus, dan psikotrofik. Selanjutnya, salmonella pun dapat ditemukan pada tangan pekerja, pisau, apron pekerja yang menguliti hewan. Selama eviscerasi, yaitu pengeluaran jeroan, dapat terjadi peningkatan pencemaran salmonella dan enterobakteri pada karkas. Campylobacter dapat ditemukan pada empedu. Proses pencucian karkas setelah eviscerasi dapat mempengaruhi keberadaan mikroorganisme. Pada permukaan karkas, terkadang jumlah mikroorganisme akan berkurang pada satu bagian, namun di daerah lain pun akan tetap atau bahkan bertambah. Hal ini tergantung lama pencucian, suhu air, volume air, dan tekanan air, serta sanitizer yang ditambahkan ke dalam air. Next. Selanjutnya ada mikroflora pada karkas. Mikroorganisme pada karkas setelah pemotongan pun terdapat mikroorganisme, yaitu total plate count 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 5 bakteri per cm kuadrat, psikotrofik lebih dari 2 cm kuadrat, dan ada coliform 10 pangkat 1 sampai 10 pangkat 2 cm kuadrat. Tingkat konsentrasi pada permukaan bagian dalam banding dan seperti pisau, pot, dan tangan pekerja, suhu ruang, semuanya daging di dalam ruang tersebut. Suhu ruang cutting dan boning sebaiknya kurang dari 10 derajat Celcius. Next. Pendinginan daging. Pengaruh pendinginan terhadap mikroorganisme pada permukaan karkas atau daging tergantung pada kondisi pendinginan. Pendinginan daging yang cepat dengan kecepatan angin yang tinggi dan kelembaban yang rendah akan mengurangi jumlah mikroorganisme pada karkas atau daging. Pendinginan akan mengubah jenis dan jumlah mikroorganisme pada daging, terutama perbandingan psikotrofik dan mesofilik. Next.
Kondisi pendinginan harus dijaga sebaik kandungan mikroorganisme pada udara tidak dari 10 meter pangkat 2 per menit, memberikan kontribusi kuadrat permukaan karkas 20 derajat Celcius akan lebih memiliki resiko perkembangan mesofilik dan patogen. Organ jeroan memiliki jumlah mikroorganisme yang relatif lebih besar dari daging. Oleh sebab itu, harus segera didinginkan. Suhu kurang lebih 14 derajat Celcius, kurang lebih 4 derajat Celcius jeroan, dari derajat Celcius. Next. Selanjutnya, karakteristik mikrobiologi pada mikrobiologi dalam tubuh anak ayam melalui penularan vertikal dari induk. Masuknya mikroorganisme dari permukaan kulit telur ke dalam dan saat minum atau saat makan. Mikroflora pada saluran pencernaan ayam. Pada hari pertama, dalam saluran pencernaan anak ayam sudah dapat dijumpai sejumlah Streptococcus fekal, Enterobakteri, dan Clostridium. Selanjutnya dapat ditekan saluran pencernaan terus berubah. Usus kecil ayam dapat mengandung coliform dan Streptococcus fekal 10⁸ sampai 10⁹ per gram. Selanjutnya, setelah hari kedua, setelah 2 hari, mikroorganisme tersebut pun menurun, tetapi Lactobacilli meningkat. Selama seminggu, jumlah Lactobacilli mencapai 10⁻7 per gram, sementara jumlah Streptococcus fekal dan coliform berkisar kurang 10⁴ per gram. Mikroflora pada usus halus didominasi oleh mikroorganisme anaerob fakultatif dan mikroorganisme. Next. Pada sekum pertama Streptococcus 10 per gram, selanjutnya berkembang Lactobacilli mencapai 10⁹ sampai 10⁻10 per gram. Adapun bakterinya seperti di gambar Clostridium perfringens dapat ditemukan dalam sekum, dan ada salmonella ditemukan pada saluran pencernaan ayam pada umur ke-1 dan ke-2. Pada anak ayam mudah terinfeksi oleh salmonella. Next. Adapun mikroba lain, Campylobacter jejuni, sering ditemukan pada saluran pencernaan bawah dan dapat mencapai jumlahnya sebanyak 10⁻7 per gram feses. Selanjutnya ada bakteri Staphylococcus aureus. Pada ayam ditemukan di tenggorokan dan kloaka, serta permukaan tubuh dan lubang hidung. Jumlah Staphylococcus aureus pada tubuh dan lubang hidung akan umur ayam. Staphylococcus aureus tidak ditemukan atau ditemukan dalam jumlah yang sangat sedikit ayam. Bukan pada kulit ayam adalah mikrokoki. Selanjutnya Enterobakteri dan E. coli ditemukan pada kulit sebesar 10⁴ sampai 10⁻6 per gram. Selanjutnya ada transportasi. Transportasi ayam. Ayam pun dapat terkontaminasi selama transportasi dari rumah pemotongan unggas yang dapat terkontaminasi dari feses. Selanjutnya rumah pemotongan unggas dan proses pemotongan. Kontaminasi bakterial yang utama selama proses pemotongan terjadi pada tahap pencabutan bulu dan pengeluaran jeroan. Pada proses pencelupan ke dalam air hangat, mikroorganisme pada
bahkan mati pada proses pencelupan. Clostridium perfringens dapat dijumpai pada air pencelupan bersuhu 53–63 derajat Celcius. Selanjutnya, pada proses pencabutan bulu, Staphylococcus aureus pada bulu akan menyebar melalui jari-jari karet alat pencabut bulu. Jumlah mesofilik aerobik dan psikotrofik serta enterobakteri dan E. coli pada kulit ayam akan meningkat selama proses pencabutan bulu. Pada proses ini pula dijumpai salmonella. Next. Tahu pada pencucian karkas, hilangkan bahan-bahan organik dan mikroorganisme karkas. Pencucian karkas setelah pencabutan bulu, serta selama dan setelah pengeluaran jerokan mesofilik aerobik, coliform, bakteri, dan pendinginan karkas dapat terjadi perkembangan psikotrofik pada karkas. Mikroba pada jumlah mikroorganisme pada kulit setelah proses mesofilik aerobik, psikotrofik, enterobakteri, E. coli, Clostridium perfringens, dan Staphylococcus. Selanjutnya, karakter karakteristik fungsional dalam setiap sel. Amino esensis komponen karnosin untuk daging limpa sebagai penyembuh luka, aktivitas anti-stres. Next. Komponen terdapat dalam daging yaitu ubiquinon, glutamate, dan anserin. Anserin dipeptida terdapat 365 dalam daging 400–100 gram pada daging ubiquinon memiliki sifat antioksidan yang jumlah 2 mg per 100 gram pada daging sapi dan domba. Glutathione adalah komponen enzim glutathione perioksidase yang memiliki peran sebagai antioksidan yang penting dalam tubuh penyerapan zat besi dalam tubuh. Glutathione dalam daging merah dikirakan 12–26 mg 100 gram dalam daging sapi kali pada unggas dan sampai 10 kali lipat ditemukan pada ikan. Komponen aktif secara fisiologis telah ditemukan dalam jaringan otot rangka atau daging ayam merupakan antioksidan endogeneus berupa dipeptida mengandung histidin, karnosin, dan anserin berperan dalam stabilitas oksidasi otot rangka. Next. Dari Chan pada 1994, konsentrasi anserin dan karnosin terjadi dalam otot ayam serat putih sampai 5 kali lebih besar daripada otot serat merah yang digunakan mengoksidasi lemak yang dikombinasi atau pembersih radikal dan pengingkatan gam. Selanjutnya
pada tahun 2002 menyatakan bahwa esen atau ekstrak daging ayam secara nyata dapat menekan elevasi tekanan darah, hipertrofi jantung, kerusakan ginjal pada tikus yang menuju gejala hipertensi, dan beberapa senyawa spesifik dalam ekstrak daging ayam sebagai komponen aktif untuk aktivitas biologi seperti taurin, anserin, karnosin, dan peptida kecil tertentu yang memainkan peran penting dalam fungsi fisiologis tubuh manusia. Adapun Tomonaga pada tahun 2007 menyatakan bahwa pemberian oral ekstrak daging ayam saja sebanyak 20 ml per gram mempengaruhi peptida dan asam amino bebas dalam otak tikus jantan Wistar. Dapat disimpulkan, dipeptida ini merupakan antioksidan dan sebagai neurotransmitter dalam otak. Next. Selanjutnya, sifat fungsional komponen bioaktif daging. Sifat fungsional dari komponen bioaktif daging adalah sebagai antioksidan. Secara umum, antioksidan didefinisikan sebagai dapat menunda, memperlambat, atau mencegah kerusakan pada bahan makanan akibat oksidasi. Aktif dari daging dan karnosin akan menetralkan dan mengurangi pelepasan radikal bebas. Caranya oksidasi lipid secara enzimatik atau non-enzimatik. Komponen bioaktif mekanisme hiperolemik oleh peptida bioaktif dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, melalui ekskresi steroid dalam feses, yang kedua, asam empedu, dan kolesterol. Selanjutnya akan dijelaskan diet. Baiklah, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada pengolahan daging itu dibuat menjadi adonan menggunakan suatu alat cutter. Nah, setelah dibuat menjadi adonan dan teremulsi, baru nanti daging tersebut akan dikemas atau di-packing. Bisa dengan casing atau bisa juga dengan bound forming atau pembentukan terlebih dahulu seperti pada bakso, lalu bisa juga dengan canning atau pengalengan. Lalu bisa juga dengan seperti sosis itu diedisi menggunakan plastik atau juga dengan tray. Kemas daging tersebut di temperatur lebih dari 73 derajat. Kalau sterilisasi itu di atas suhu 121 derajat Celcius dengan waktu sekitar 15 menit. Next. Ini adalah tipe produk daging lain, yaitu saus fermentasi. Itu contohnya seperti salami, Metwurst, Teewurst, dan summer sauce. Seperti pepperoni. Bedanya saus fermentasi dengan saus biasa adalah pada proses pembuatannya, saus fermentasi itu difermentasi terlebih dahulu dan menggunakan next.
Ini akan dijelaskan oleh Hidayat. Baik, untuk pembuatan sosis berdasarkan kehalusan emulsi daging, sosis dibedakan menjadi dua, yaitu ada sosis kasar dan sosis emulsi. Sosis kasar, tahapan pengolahannya lebih sederhana, yaitu menggiling daging sampai halus, kemudian mencampurkan daging lemak sampai merata. Sedangkan pada pembuatan sosis emulsi, tahapan pencampurannya terdiri dari pencampuran, pencacahan, dan pengemulsian. Secara lengkap, tahapan pengolahan kedua jenis sosis tersebut sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan bahan-bahan yang akan digunakan, penggilingan, pencampuran, atau termasuk tahapan pencacahan dan pengemulsian. Selanjutnya, pemasukan ke dalam casing, pengikatan, dan penggantungan. Selanjutnya, pemasakan atau perebusan, pengkukusan, atau pengasapan. Selanjutnya, pendinginan atau bisa menggunakan penyemprotan dengan air dingin atau penyimpanan dingin. Selanjutnya, pengupasan dan pengemasan. Penggilingan bertujuan untuk menyebarratakan lemak dalam daging. Sebelum digiling, daging biasanya dulu sampai suhu 20 derajat Celcius, sehingga suhu penggilingan tetap di bawah 22 derajat Celcius. Hal ini untuk mencegah terdenaturasinya protein yang sangat penting sebagai emulsifer. Pada tahapan pencampuran, diharapkan lemak yang ditambahkan akan menyebar secara merata. Demikian juga bahan kuring atau sendawa, serpihan es garam dapur, bahan pengikat, dan bahan tambahan lainnya. Suhu adonan pada pencampuran harus dipertahankan serendah mungkin, yaitu sekitar 3 sampai dengan 12 derajat Celcius. Pemasukan adonan sosis ke dalam casing menggunakan alat khusus disebut dengan stuffer, bertujuan membentuk dan mempertahankan kestabilan sosis, memantapkan warna, dan mematikan mikroba. Pemasakan dapat dilakukan dengan cara seperti perebusan, pengkukusan, pengasapan, dan kombinasi cara-cara tersebut. Pengasapan dapat memberikan cita rasa khas, mengawetkan, dan memberi warna khas. Pendinginan. Sosis setelah pemasakan, selain untuk menurunkan suhu sosis secara cepat, juga untuk memudahkan pengupasan, pembungkusan, atau casing jika menggunakan jenis yang tidak dapat dimakan. Selanjutnya, bakso daging. Bakso daging didefinisikan, bakso adalah produk pangan yang terbuat dari bahan utama daging yang dilumatkan atau dicampurkan dengan bahan-bahan lainnya, dibentuk bulat-bulatan, dan selanjutnya direbus. Berbeda dengan sosis, bakso dibuat tanpa mengalami proses curing, pembungkusan, maupun pengasapan. Nama bakso. Biasanya istilah bakso tersebut diikuti dengan nama jenis dagingnya, seperti bakso ikan, bakso ayam, dan bakso sapi. Kebanyakan yang dijadikan bakso adalah sapi, karena daging sapi memiliki tekstur yang empuk dan kenyal. Parameter mutu bakso yang diperhatikan para pengolah maupun konsumen adalah tekstur, warna, dan rasa. Tekstur yang biasanya disukai adalah halus, kompak, kenyal, dan empuk. Yang pertama, halus, di mana permukaan irisannya rata, seragam, dan serta dagingnya tidak tampak. Selanjutnya, kekenyalan bakso dapat ditentukan dengan melempar bakso ke permukaan meja dan lantai, di mana bakso yang kenyal akan memantul, sedangkan keempukan diukur dengan cara digigit, di mana bakso yang empuk akan mudah pecah. Jenis daging yang sering digunakan dalam pembuatan bakso antara lain daging penutup, pendasar gandik,
lamusir, paha depan, dan iga. Umumnya daging yang digunakan untuk membuat bakso adalah daging yang sesegar mungkin, yaitu yang diperoleh segera setelah pemotongan hewan tanpa mengalami proses penyimpanan atau pelayuan. Komponen daging yang terpenting dalam pembuatan bakso adalah protein. Protein daging berperan dalam pengikatan hancuran daging selama pemasakan dan pengemulsi lemak sehingga produk menjadi empuk atau kompak dan kenyal. Bahan pengisi yang biasa digunakan dalam pembuatan bakso adalah tepung pati, misalnya tepung tapioka dan tepung pati aren. Bahan pengisi mempunyai kandungan karbohidrat yang tinggi, sedangkan kandungan proteinnya rendah. Bahan tersebut tidak dapat mengemulsikan lemak tetapi memiliki kemampuan dalam mengikat air. Selanjutnya, proses pembuatan bakso. Pembuatan bakso terdiri dari persiapan bahan, penghancuran daging, pencampuran bahan, dan pembuatan adonan, pencetakan dan pemasakan. Persiapan bahan meliputi pemilihan daging dan penyiagaan bahan, penyiapan bahan tambahan 19 lainnya. Dan penyiapan bahan tambahan lainnya. Daging bisa dipilih yang segar, bersih, atau dibersihkan dari lemak, permukaan, dan jaringan ikat atau urat. Selanjutnya, penghancuran daging bertujuan untuk memecah serabut daging sehingga protein yang larut dalam larutan garam akan mudah keluar. Penghancuran daging untuk bakso dapat dilakukan dengan cara mencacah, menggiling, atau mencincang sampai lumat. Alat yang biasa digunakan antara lain pisau, pencincangan atau koper, atau penggilingan atau grinder. Pembentukan adonan dapat dilakukan dengan pencampuran seluruh bagian bahan kemudian menghancurkannya sehingga membentuk adonan, atau dengan menghancurkan daging bersama-sama garam dan es batu terlebih dulu. Baru kemudian dicampurkan bahan-bahan lain dengan alat yang sama atau menggunakan mixer. Selanjutnya, pemasakan bakso biasanya digunakan dalam 2 tahap. Tahap pertama, bakso dipanaskan dalam panci berisi air hangat sekitar 60 derajat Celcius sampai dengan 80 derajat Celcius. Sampai bakso mengeras dan mengembang di permukaan air. Selanjutnya, bakso dipindahkan ke dalam panci lainnya yang berisi air mendidih. Kemudian direbus sampai matang, biasanya sekitar 10 menit. Pemasakan bakso dalam 2 tahap tersebut dimaksudkan agar permukaan produk bakso yang dihasilkan tidak keriput dan tidak pecah akibat perubahan suhu yang terlalu cepat. Proses pembuatannya, yang pertama, bersihkan daging dari lemak pada permukaan dan urat. 2. Timbang 1 kilo daging bersama 200 gram es batu dan 50 gram garam. Dapur dan digiling dalam gilingan daging. Yang 3, daging gilingan kemudian dimasukkan ke dalam alat penghancur dan ditambahkan 100 sampai dengan 1000 gram tapioka, tergantung selera atau mutu bakso yang dihasilkan. 2,5 gram MSG, 2,5 gram titanium dioksida, dan 1,5 gram sodium tripolifosfat. Campuran tersebut dihancurkan selama setengah menit, lalu dikeluarkan untuk dicetak. Selanjutnya, adonan yang sudah jadi dicetak dengan tangan dan dengan bantuan sendok. Bakso yang telah dicetak segera dimasukkan ke dalam air hangat dengan suhu 60 sampai dengan 80 derajat Celcius dan dibiarkan sampai mengambang. Setelah mengambang, bakso dipindahkan ke dalam air mendidih dan dipanaskan sampai bakso matang, yaitu sekitar 10 menit. Yang keenam, bakso yang matang ditiriskan dan warna dan kehalusannya dilihat secara visual. Keempukan dengan cara digigit, kekenyalan dengan cara dipijat atau digigit, dan rasa serta aroma dengan cara dicicip. Bakso siap dikonsumsi. Demikianlah presentasi
presentasi materi kami tentang karakteristik daging pada pagi hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.